semuanya? Ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat, ya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya, supaya kita bisa selalu mengikuti kegiatan baik itu di sekolah ataupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu ya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, mungkin kalian bisa melihat ke samping tempat duduk atau ke bawah tempat duduk. Barangkali ada sampah yang berserakan, masih ada sampah yang di bawah. Bisa kalian ambil dulu, kemudian kalian bisa buang dulu ke tempat sampah yang sudah disediakan di luar kelas. Silakan, biar kita semua nyaman dalam kegiatan hari ini. Oke, jika sudah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, setelah doa kemudian mengecek kebersihan ya. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, saya minta kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan semuanya bisa berdiri. Saya memeriksa dulu kehadiran kelas ya. Ada yang nggak sekolah hari ini? Hadir semua ya? Oke, saya absen dulu. Ade Hidayat Ramdhani hadir. Aditya Agus Ramdhani, Aisyah Alman, Uhan. Oke, berarti satu orang sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit bisa segera disembuhkan, bisa bergabung lagi bersama kita untuk mengikuti kegiatan di hari-hari berikutnya. Seperti yang sudah teman-teman lihat di depan ya, kita hari ini akan membahas tentang sistem rem ya. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, ada satu pertanyaan ya sebelum kita masuk jauh terhadap sistem rem. Ada pertanyaan pemantik, yaitu mengapa sepeda motor memerlukan sistem rem? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Ya, Adit? Untuk menggantikan kendaraan, Pak. Untuk menggantikan kendaraan. Ya. Salah satunya untuk menggantikan kendaraan. Ada lagi? Jadi sistem rem itu berarti komponen atau sistem yang cukup penting ya pada sepeda motor. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem rem, di sini saya ingin tahu dulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang sistem rem. Ya, jadi saya akan mengadakan pretest ya, tes di awal
ya, menggunakan aplikasi Quizzes nantinya. Jadi kalian siapkan handphonenya, ya. Kemudian nanti akan saya sudah beres semua ya. Ini itu hasilnya ya. Ada sistem remnya dari soal-soal yang sudah dibaca. Masih tanda tanya mungkin ya, ini apa, ini soal tentang apa gitu kan ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mendiagnosa kerusakan. Jadi peserta ini mampu mendiagnosa gejala kerusakan pada sistem rem sesuai dengan SOP. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, mendeteksi kemungkinan penyebab. Ya, mendeteksi kemungkinan penyebab yaitu peserta ini mampu mendeteksi kemungkinan penyebab kerusakan pada sistem rem sesuai dengan SOP. Dan yang ketiga yaitu cara mengatasi gangguan. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 ya intinya. Yang pertama, kalian bisa mendiagnosa kerusakan pada sistem rem. Yang kedua, kalian bisa mendeteksi kemungkinan penyebab. Dan yang terakhir, kalian bisa mengetahui cara mengatasi gangguan pada sistem rem, pada gangguan di sistem rem tersebut. Nantinya kalian gitu ya. Nah, teknik penilaian yang saya lakukan itu ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap. Ya, penilaian sikap saat kalian di kelas, saat kalian melakukan diskusi, saat melakukan presentasi dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu nanti pada akhir pembelajaran kita ada melakukan post test ya, tes akhir masih menggunakan aplikasi Quizzes itu untuk di penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu ada penilaian tentang keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini karena materi kita baru mendiagnosis ya, di materinya apa namanya masih di teorinya, jadi keterampilan ini bukan pada kalian saat mempraktekannya di sistem rem secara langsung ya, tapi keterampilan pada saat kalian berdiskusi, pada saat kalian berpresentasi di depan yang memaparkan hasil diskusi. Nah, keterampilan tersebut yang akan dijadikan pokok-pokok nilai ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita baru membahas tentang materinya. Jadi kita belum ke kegiatan praktek. Mungkin di oil reservoir, kemudian hydraulic hose, kemudian brake caliper, piston caliper, piston seal, nipple brake, bracket caliper, bracket pad, sama brake disc brake. Ya, itu komponen yang ada pada sistem rem cakram. Nah, untuk bentuk-bentuknya, kemudian nama-namanya dan lain-lain, nanti bisa kalian lihat pada video yang saya tayangkan berikut ini. Ya, jadi perhatikan videonya baik-baik. Di sini akan dijelaskan secara rinci tentang apa itu rem cakram, apa itu rem trommel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali bersama B Education Channel, channel edukasi otomotif terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem rem pada kendaraan, khususnya sistem rem pada sepeda motor. Kita awali perjalanan mulai dari sistem rem jenis drum brake atau familiar disebut dengan jenis rem trommel. Kalau begitu, mari kita langsung gaskan.
Sistem rem pada kendaraan merupakan salah satu jaminan keselamatan bagi sang pengendara, entah itu mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Begitu banyak insiden yang terjadi diakibatkan karena yang punya kendaraan menganggap enteng fungsi dari sistem rem, yang kecenderungannya tidak merawat, tidak memperhatikan dengan baik sistem rem kendaraannya. Oleh karena itu, kami akan berusaha mengingatkan kembali akan pentingnya sistem rem ini untuk keselamatan dan kenyamanan kawan-kawan semua ketika berkendara. Oleh sebab itu, mari kita bahas hal yang mendasar. Oke, sudah ya, sudah bisa kalian lihat sendiri tadi di video ya tentang sistem rem tromol dan sistem rem cakram ya, penjelasan yang begitu atau gambar brake pad atau kampas rem cakram ya. Di situ antara kampas yang kanan dan yang kiri itu habisnya berbeda ya. Bisa dilihat sebenarnya di sini kalau yang sebelah kiri itu sudah kelihatan besinya gitu ya, yang kanan ini masih ada kampasnya, itu padahal dari satu kampas yang sama. Nah, itu salah satu contoh masalah yang terjadi pada kampas rem cakram. Nah, yang kedua, pada kampas rem tromol, di kampas rem tromol juga di sini rem belakang motor metik tidak pakem, ya. Dan rem motor metik tidak pakem, walaupun sudah mengganti kampas rem. Nah, jadi nanti permasalahan tersebut kita diskusikan, gitu ya. Penyebabnya apa, kemudian akibatnya apa, kemudian solusinya bagaimana, gitu. Nah, untuk itu nanti kita pokoknya saya akan menayangkan video lagi ya untuk kalian memperhatikan tentang masalah tersebut sebelum kita diskusikan. Nah, untuk kelompoknya nanti saya lihat dari hasil pretest yang tadi, gitu ya. Tadi sudah saya lihat dan sudah saya coret-coret, gitu ya. Saya sudah bagi kelompoknya. Nanti yang saya sebutkan gabung dengan teman kelompoknya. Jadi kalau sekarang duduknya di sini, mungkin nanti akan pindah ke sebelah mana, gitu ya. Sesuai dengan kelompoknya, tinggal diatur saja. Nah, kemudian di kelompok tersebut juga nanti kalian tentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya, gitu ya. Ya, jadi dari beberapa orang nanti kita sesuai kesepakatan bersama, antara teman, gitu ya. Nanti siapa yang akan jadi ketua kelompoknya. Nah, karena di sini dari total 23 siswa ya, benar nggak? Nah, 23 siswa tadi salah seorang ada yang tidak hadir ya karena sakit, jadi 22. Saya sudah coba bikin ya kelompoknya di sini menjadi 5 kelompok. Ya, untuk kelompok 1, kelompok 2 itu 4 orang. Ya, kelompok 3, kelompok 4 sama kelompok 5 itu 5 orang. Gitu ya. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu siapa saja? Ibnu, Raihan, Sandy, Fajar. Kemudian kelompok 2, Muklas, Adit, Julianto, Sudana. Kemudian kelompok 3, Iing, Fahmi, Denny, Fahri, Alman. Kelompok 4, Iqbal, Aisyah, Agus, Rio, sama Reno. Terakhir kelompok 5, Dimas, Tuhan, Ade, Marshal. Sebelumnya perhatikan dulu ke depan ya, sambil kalian bisa lihat LKPD-nya. Saya jelaskan dulu nanti pengisian LKPD-nya. Ya. Di depan itu ada keterangan ya, alokasi waktu yang masih titik-titik ya, yang lainnya sudah saya isi. Yang masih titik-titik itu alokasi waktu berapa menit, kemudian kelompok, kemudian ketua kelompok, kemudian anggota kelompok. Nanti kalian isi. Ya. Jika maka main. Jika terbang maka main. Hebat ya. Sudah terbang bisa main gitu ya. Mau ya maksudnya ya. Nanti ya. Satu kali lagi saya akan tunjuk. Jika pulang maka minum. Udah nggak usah ya, pikirnya udah pulang, udah minum gitu ya. Udah nggak betah di kelas gitu ya. Nah, satu kali lagi. Jika makan maka joget. Gimana itu yang makan sambil joget? Ya, oke. Pikirannya sudah ada yang makan, ada yang minum, ada yang pulang ya. Tenang ya, tenang. Kita akan pulang juga nantinya gitu ya. Sekarang kita selesaikan dulu pembelajaran kita hari ini ya.
Tiga ya. Oke, ini berarti satu penyebab ya. Oh ini ya, ini bisa dikasih gambarnya pengalaman presentasi. Oh bagus ya. Ya ini kelompok Dimas ya. Sudah. Ini juga sama sudah. Oke. Di kelompok 4 bukan sebagai fokus kerjaannya adalah ini kerjanya ya ini lihat dari buku manual ya untuk material ini selanjutnya jika kalau tidak ya kalau mungkin nanti hari ini kita menambahkan videonya nah itu silakan lanjutkan. Oh kelompok 4 ini ya. Bagaimana cara mengatasi kelompok penyebabnya yang akan terjadi pergerakan mungkin atau jika lama bisa terlalu panjang atau terlalu pendek tapi solusinya bukan dan mungkin dan pada saat pemasangan
sudah 79% sudah lulus ya. Jadi sudah ada 50% ya, jadi pengetahuan kalian tentang sistem rem sudah semakin meningkat. Tapi masih ada juga beberapa yang tadi nilainya masih kurang gitu ya. Jadi untuk yang masih kurang mungkin nanti akan ada remedial ya, entah ulangi atau gimana gitu ya, nanti dilihat kemudian untuk menuju ke materi berikutnya gitu. Nah, ya, setelah kita melaksanakan post test gitu ya, saya ambil kesimpulan ya dari pembelajaran kita hari ini, dari yang tadi sudah disampaikan oleh kelas juga gitu ya, bahwa kesimpulan tentang sistem rem itu yang pertama itu rem adalah komponen penting ya pada sebuah kendaraan yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan gitu ya. Kemudian sejalan dengan perkembangan teknologi yang membuat kendaraan saat ini dapat bergerak lebih cepat, maka sistem rem juga perlu ditingkatkan baik dari segi kualitasnya maupun dari kinerjanya gitu ya. Kemudian untuk perawatan sistem rem baik dalam pembelajaran berikutnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalian bisa jawab jujur dari hati kalian ya, karena ini namanya juga pertanyaan reflektif ya, untuk merefleksikan diri selama mengikuti kegiatan pembelajaran dengan saya gitu ya. Jadi untuk yang pertama, kesulitan apa yang dialami selama proses pembelajaran? Barangkali ada yang mau menjawabnya, silakan. Baik Pak, izin jawab. Silakan. Ini kesulitan yang saya alami selama proses pembelajaran, yaitu ketika kita itu harus mencari solusi serta permasalahan, tetapi tidak ada di dalam buku serta tidak dijelaskan oleh guru. Jadi kita harus mencari ke sumber lain seperti Google, YouTube dan sebagainya. Dan juga ketika kita sedang presentasi dan juga menjawab pertanyaan dari rekan-rekan, dari diri saya sendiri masih merasa gugup dan juga kurang percaya diri. Oke, terima kasih ya jawabannya. Tepuk tangan dulu. Kita ya, kesulitan yang dialami mungkin perwakilan dari teman kita. Yang pertama, saat melakukan diskusi mencari bahan materinya itu agak kesulitan ya, karena kurangnya materi yang diberikan oleh guru. Itu juga sebagai masukan untuk saya depannya ya, kalau kita pembelajaran mungkin lebih banyak lagi materi yang disampaikan gitu ya. Kemudian pada saat presentasi dan menjawab pertanyaan pada saat presentasi masih merasa gugup, wajar ya, karena berbicara di depan orang banyak itu siapapun ya pasti akan gugup, akan nervous ya. Tapi lama-lama kalau sudah terbiasa ya tidak akan merasa gugup lagi gitu ya. Itu terima kasih ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa hal yang Anda sukai dalam proses pembelajaran ini? Silakan. Pembelajaran dengan model diskusi seperti ini membuat saya lebih bersemangat karena bisa mencari sendiri permasalahan pada materi yang sedang dipelajari dengan leluasa dan bisa mencari solusinya sendiri. Jadi bisa lebih paham dengan materi. Oke, terima kasih ya. Yang disukai dari proses pembelajaran menurut kelas ya, dengan model pembelajaran yang kita melaksanakan diskusi bisa mencari secara langsung tentang materi apa yang akan dibahas gitu ya. Jadi lebih gampang mengeksplornya gitu ya, lebih gampang mengeksplor, mencarinya. Jadi semakin banyak hal yang bisa kita ketahui. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelas ya. Kemudian yang ketiga, hal yang tidak disukai dalam proses pembelajaran. Silakan, Ibnu. Saat pelaksanaan diskusi, semua anggota kelompok tidak ikut bekerja, hanya sebagian saja yang bekerja. Terus pas tanya jawab, waktunya terlalu lama. Oh iya, terima kasih ya. Yang tidak disukai mungkin pada saat diskusi hanya beberapa orang saja yang ikut mencari atau ikut berpartisipasi, yang lainnya ada yang leha-leha gitu mungkin ya. Itu yang kurang disukainya ya. Mungkin kedepannya untuk pelajaran yang menggunakan seperti ini mungkin bisa belajar ya untuk teman-teman yang lain juga, karena ada keluhan juga seperti itu. Jadi pada saat diskusi ya kita harus ikut aktif, ikut berkontribusi di dalam kelompok tersebut. Oke, terima kasih buat Ibnu. Tangan. Selanjutnya
Yang keempat, apa Anda belajar hal baru yang belum diketahui sebelumnya? Silakan Iqbal. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, saya bisa menemukan atau mendapatkan hal-hal baru, yaitu walaupun materi tidak disampaikan secara langsung oleh guru, tapi saya bisa mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada sistem rem dengan cara mencari di sumber-sumber lain seperti internet. Karena biasanya semua materi disampaikan oleh guru. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Iqbal ya. Hal yang baru yang didapatkan yaitu walaupun tidak semua materi disampaikan oleh guru, tapi kita bisa mencari sendiri, mengeksplor sendiri dari internet. Ya, kalau mencari sendiri biasanya kita, kalau kata orang sekarang, kepo ya. Apa saja dilihat, ya, akhirnya banyak pengetahuan juga, gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir, nggak ada. Bagaimana saran dan masukan Anda untuk lebih baiknya pembelajaran berikutnya? Ini masukan juga buat saya. Silakan, Dik. Lebih memaksimalkan peran aktif seluruh teman-teman dalam kegiatan diskusi dan saat presentasi bisa lebih aktif dalam sesi tanya jawab, sehingga proses pembelajaran lebih menarik, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Dan ini masukan juga buat saya, masukan juga buat teman-teman semua. Jadi pada saat pada diskusi dan presentasi, kita harus ikut berperan aktif agar pembelajaran lebih menarik, gitu ya mungkin ya. Oke, mungkin itu refleksi untuk pembelajaran hari ini, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, mungkin kita akan masuk ke materi yang masih materi tentang sistem rem. Hanya saja kita menuju ke workshop yang ke bengkel untuk melaksanakan praktek, karena sekarang kalian sudah melakukan diskusi, sudah mengetahui jenis-jenis kerusakan. Nah, pertemuan berikutnya kita akan ke workshop untuk mempraktekkan langsung di unit sepeda motor. Seperti itu ya untuk pertemuan berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya juga mohon maaf ya apabila penyampaian saya kurang berkenan. Dan untuk pertemuan berikutnya saya harapkan bisa lebih aktif lagi, gitu ya, karena kita langsung menuju ke workshop yang langsung menuju ke bengkel untuk melaksanakan praktik, tidak di dalam kelas lagi. Jadi saya harap bisa lebih semangat lagi. Selanjutnya untuk ketua kelas mungkin bisa untuk menutup acara ini dengan doa. Silakan. Atau sebelumnya silakan dibereskan dulu, kemudian dilihat dulu di bawah barangkali ada sampah lagi yang berserakan, bekas itu pelajaran, silakan dibuat diambil dulu, kemudian dibuang ke tempat sampah dulu. Kalau sudah tidak ada, oh iya, saya lupa, untuk LKPD nanti kumpulkan lagi di depan ya, oleh kelompoknya masing-masing, atau mau dikolektifkan dalam satu orang, silakan, tidak apa-apa. Oke, kalau sudah silakan kedua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Silakan kalian pulang, hati-hati di jalan ya, jangan bawa kendaraan sendiri, jangan ngebut ya. Yang penting selamat sampai tujuan, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan ya. Karena kondisi sudah sore, mungkin kalian juga sudah lelah, jadi kalian harus tetap hati-hati di jalannya. Oke, mungkin cukup sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah bisa meninggalkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah.